Wa matulib kita malhajil makun berarti. Wala ta'qul anta takfuri umuril akhirah bisa mimma tara. Pendeknya nampak aja yang dilihat, jangan sampai kita pada ingatan contohnya yang di akhirat itu. Tapi yang di dunia ini contoh bagi yang di akhirat. Jadi apabila melihat yang di dunia jangan lupa yang di akhirat. Minta. Itu secara umumnya nih. Habis. Fa inna kulla ahwalil hajj dalilun ala al-akhirah. Karena ternyata hal ehwal orang haji menunjukkan hal ehwalnya di akhirat. Wa amma tawafu bil baiti. Fa'laman nahu salatun. Adapun tawaf di Baitullah, maka yakinkanlah tawaf itu sama dengan sembahyang. Matinya orang masuk di Masjidil Haram pada tahiyatul masjid. Kalau dia adalah masuk itu ada usaha di tahiyatul masjid tidak ditawakan orang. Ini tahiyatul masjidnya tawaf. Fa'laman nahu salatun. Jadi manakala tawaf itu sama dengan sembahyang, lalu dimapa? Fa'ahdir fi qalbika bihi min at-ta'zim wal khawf rajul mahabbah maqaddunat kita bersalat. Maka isilah hati kamu daripada ta'zim, takut, harap, cinta. Bagaimana yang sudah kami artinya tafsirkan di dalam sembahyang dahulu. Wa'lam annaka bit-tawaf mutasaffihun bil malaikatil muqarrabina al-hafina haula al-arsi at-tayyibina haulahu. Ikam kalau tawaf di Baitullah sama lawan malaikat muqarrabin nang bakuliling di kulilingan aras, nang tawaf di kulilingan aras. Ya ada di sana Baitul Ma'mur. Jadi orang nang tawaf di Baitullah sama lawan malaikat nang tawaf di Baitul Ma'mur. Wala tazunnanna annal maksud tawafu jismi, dan jangan ikam menganyangka dan mengira bahwasanya yang dimaksud itu hanya awak nang bakuliling. Jangan. Balil maksud tawafu qalbika bi dzikri rabbil bait. Tapi maksudnya bakuliling terus ingatan hati ikam dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jelas. Jadi namun awak bakuliling hati kestu kemari mahayabang ngarannya kadaba isi tawafnya. Nah, itu ngarannya tawaf kadaba hakikat. Tawaf pada barikat ingat Tuhan. Barang ingat sifatnya aja kehajiannya. Baitullah isyarat daripada zat, tawaf 7 isyarat daripada sifat ma'ani, af'alnya ya kita nang bakuliling. 7-nya itu yang isyarat akan sifat 7, qudrat ilmu ayat sama qadar kalam. Baitullahnya 1 isyarat zat, jadi zatnya sifatnya 7, af'alnya ya kita nang bakuliling ini ya perbuatannya. Selesai, total. Jangan lupa. Lamunnya lupa itu ngarannya tawaf jahir pada hakikat. Hatta la taqtadi az-zikra illa minhu, sehingga engkau jangan memulai akan zikir kecuali daripadanya. Ya kalah? Entah. Wala taqdim illa bihi, dan jangan engkau menutup kecuali dengan dia. Bujur kalah? Kama taqtadi at-tawaf minal bait wa taqdim bil bait. Pemulaannya tawaf bukan di Baitullah, penghabisannya Baitullah. Itu juga pemulaannya ingat Tuhan, penghabisannya pun artinya jangan sampai ini itu pagat. Boleh orang tahu itu pagat? Boleh tetap paling. Nah jadi hati jangan pagat, jangan terpaling, boleh ingat Tuhan. Itu artinya ini namanya tahu hati. Nah tahu salah, tahu hati. Wa'lam anna tawafa asarifa wa tawaful qalbi. Nang tawaf nang mulia nang manaran yaitu tawaf hati tadi. Di hadrat rububiyah, di hadrat Tuhan aja. Jadi dia di sini aja ini saja tawaf hati dah. Tawaf aja hatinya lawan Tuhan. Ada jenong tawaf aja hatinya dibaca. Wa annal baita misalun zahirun fi alamil mulki lil hadrah allati la tusahatu bil basar. Adapun mujaddidin Baitullah itu adalah ambayang yang nampak di alam mulki. Alam mulki itu ya yang dilihat dengan mata dah. Tapi nampak di alam mulki ini yaitu Baitullah tadi, itu adalah gambaran bayangan bagi sifat Tuhan yang kata kalau kita pandang baca dengan hati mengambil bahasa orang. Wahia alamul malakut, ya kata kalau dilihat ternyata malakut maknanya kama anal badan mizalun doirun jangan bisa ada. Bagaimana awak kita nah hadiahnya
Itu bukan misal yang nampak dilihat sekolah bagi si hati nang kata kau dinampak kecuali lawan mata pada Allah hati melihat mata melihat hati Allah bahwa bi'amil ghaib melihat hati itu wa anna alamal mulki wa sa'ada mundarijatun ila alamil ghaib wal malakut liman fataha Allah lahu bafihi. Adapun alam mulki ini termasuk di alam ghaib bagi orang yang dibukakan Tuhan pintunya. Jadi orang ahli batin nang hatinya batinnya terbuka, inya bukan melihat Baitullah lagi, melihat kepada zat Allah, bukan melihat akan 70 lagi, melihat akan sifatnya, bukan melihat awak lagi, melihat afan. Itu orang nang sudah dibukakan Tuhan mata hatinya, nang itu nang ngaran tawaf hati hajijatnya. Wa ila hadhil muadzana wa qa'atul salam bi anna al-baitul ma'mur bis samawati idayul Ka'bah. Dan karena kesamaan tadi, bukan kalau kita tawaf di Baitullah sama mereka yang tawaf di arah sekolah. Nah, oleh sebab itulah jatuh isyarat dengan bahwasanya Baitul Ma'mur nang di langit babintangan lawan Ka'bah. Andai kata diturunkan batu mulai di Baitul Ma'mur guburnya pas karena Baitullah. Babintangan aja. Fa'inna tawafal malaikati bihi katawafil insi bihadal bait. Karena tawafnya malaikat di sana kamalan tawaf manusia yang di bawah ini. Habis ya habis. Walang maka surat batu aktaril khalqian misli hadat tawaf. Manakala pendek derajatnya kebanyakan makhluk daripada tawaf nang di sana. Awalah hadijani kita hendak tawaf di Baitul Ma'mur itu. Kata kawan. Kata kawan. Lalu lantaran kita manusia di kata kawat tawaf di Baitul Ma'mur, umiru bitasabbuhi bihim. Kita disuruh menyerupai barang lawan kurang nang di Baitul Ma'mur. Apa kata kawan menuruti? Ada kawan menuruti bujur menyerupai barang, mengirip barang. Nah, biasa diucapkan, ya kah? Mengiripnya iya nang di Baitullah itu. Wau itu lam janji Tuhan bi anna man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu golongan maka termasuk golongan, padahal kada sama tapi menyerupai termasuk. Jadi ya kok apabila menyerupai orang barat termasuk orang barat juga. Sebab itu anak cucuku nang ada bina berambut model orang barat, diambil rambut model orang barat, nang bina berjanggut model orang barat, ampihan, nang mana baju model barat, kelawar model barat jualan. Sebab itu mantasab bahadir wamin kawamin. Siapa menyerupai satu golongan termasuk golongan, padahal pada masuknya menyerupai dia ya tahu seperti itu. Jadi menyerupai orang fasik termasuk orang fasik, menyerupai orang kafir termasuk orang kafir, menyerupai orang saleh termasuk orang saleh. Walladhi yaqdiru ala misli hadzal tawaf walladhi yuqal annal ka'bah innal ka'bata tazuru. Kalau orang hajatnya kawat tawaf nang kaya nang tadi, itulah orang yang disebut Ka'bah itu nang datang ke rumahnya. Kenapa? Karena hatinya terus-terusan tawaf lawan Tuhan. Tetap hatinya kadang-kadang lawan Tuhan. Kalau paling-paling, iya nang disebut orang itu nang ngaran Ka'bah ada di rumahnya aja. Tapi isinya tawaf itu tadi ingat Tuhan Tuhan. Kita apa menengok itu jadi tahu kelampunnya wa tatubu bihi ala marabatu musafir juga Allah Taala. Dan dasar Baitullah yang mencari ke rumahnya, tapi orang pasal belum melihat, orang melihat tapi orang enggak itu ahli di filsafat mencari kita ini sudah terkena. Iwa amal istilam boleh pinjam dulu. Adapun istilam, nah istilam itu ya semalam mana angkat tangan aja tak, kahada memuncuk lawan hajar aswad adalah, ya kan istilam. Tahu dah. Nah ini. Pak Sakit indau andaklah ikam itikadkan pada ketika istilam anak kamu bayun lillah azza wajalla, bahwasanya ikam itu adalah berjanji kepada Allah. Berjanji apa? Ala ta'atihi, atas kehendak maksiat lagi. Jadi orang angkatan Bismillah Akbar mengucap tolak sama lawan berjanji ulun kehendak lagi maksiat.
Nah, itu aja yang jadilah menyemati-nyematian berarti orang tua bagus. Berdosa apa nih hingga mana berdosanya? Di rumah masjid berdosanya. Bahkan yang sudah putih-putih ini atau apa? Masih aja tuh yang mengulir kan? Allah fasammim azimataka alal wafa bibayatika, maka hendaklah engkau kokohkan akan cita-citamu atas menyempurnakan janji itu, jangan dibabak. Kalau sudah berjanji pada hendak maksiat, jangan hendak maksiat. Ingat akan istilah paman badara bil mubaya'ah ista'aqqal maqta. Siapa membabak perjanjian maka mendapat marah. Berjanji pada hendak maksiat, sekalinya maksiat, ya kalau nyari janji, nah akan didapat murka dari Allah Ta'ala. Sudah tulak haji, kalau kali 4 kali, masih aja lagi bajualan, nang kada bagus, masih aja berdosa, masih aja punguli orang, masih aja lagi kada kawan tampun, minta sah. Wafat rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu annahu qala. Nah, ingatkan ini penting. Al-hajarul aswadu yaminullah azza wa jalla fil ardi yusafihu biha khalqahu kama yusafihu ar-rajulu aqahu. Sungguhnya hajarul aswad seperti tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala nang di bumi, dan Allah pejabat tangan dengan hajarul aswad akan makhluk-makhluknya nang dikehendakinya. Ia benar laki-laki bersalaman lawan laki-laki. Mengucup nyerang sama lawan mencium. Ada hadisnya deh. Kada lamun Tuhan betangan kada, cuma artinya kalau orang menyapu adalah aswad lalu mengucap sama lawan kesalaman lawan Tuhan dan mencium tangan Tuhan, tapi Tuhan kada betangan artinya diampuni. Kan kalau orang bersalaman mencium artinya minta ampun, minta berkat, minta macam-macam. Kalau itu hasilnya aja iya nang berabut tidak meja nang balum mudahan nang balum dah nang sudah hendak pulang sudah. Aku ni tahu di muka ni bisa hendak pulang nah. Membawa nang anum pemulihan. Wa amma ta'alluqu bi asaril Ka'bah. Adapun ta'alluq ya kita nampak berpingkut bi asaril Ka'bah dengan artinya kalampunya Baitullah. Ya berpingkut kita di kalampu itu berpingkut nah berdapat. Lah berdapat. Wal istisab bil multazam, dan kita meletakkan parut dan dada di multazam. Ini multazam itu ya karena selalu nah ini pintu Baitullah, di sini adalah aswad, ini adalah aswad di pintu Baitullah. Nah ini multazam, jadi sebelah kanannya pintu Baitullah, lawang adalah Baitullah, di sini adalah aswad muncul. Nah di sini kan tangan Allah Ta'ala kanan kan, lalu itu nah ini pimpinan kanan kan. Apa artinya sini? Nah itu tidak sini dah. Nah itu cerita. Nah pada artinya takun niyatuka bil iltizam talabal qurbi. Hendaklah maksud engkau di multazam tadi balikum itu napa talabal qurbi. Artinya mencari supaya parak benar lawan Tuhan. Karena itu Baitullah tadi isyarat zat. Jadi rasa bertampuk, tapi maha suci Tuhan daripada bertampuk bersatu maha suci. Nah ya kalau orang laki gini salah, ya kan? Kenapa haknya parakina? Ya Allah parakin. Bapak aku cek 2 kali 2 haji pada duduk berdapat pintu, ya jadi hendak pulang. Nah pintu talabal qurbi hubban wa syauqan, ya kalau entah jadi ini pusat dengan pusat itu hidung dengan hidung, talabal qurbi hubban wa syauqan, dan karena rindunya lil bait, tapi rumahnya aja dulu kalinya bersampuk dengan orangnya bang
lan rumahnya aja. Mau ya semalam nah bener lawan tungkat rumahnya si yatim. Tungkatnya nggak semalam tadi dalam aja lalu itu nganggut lawan tungkat tuh aduh yatim punya yatim ngapa galem itu wali rabbil baiti dan bagi nang ampunnya rumah itu mudahan membalum barakat kurang ribu-ribu nah mudahan membalum sudah hendak jawab lah wa tabarrukan dan mengambil kebaikan bil mamas tapi dengan basampuk ya jadi mudahan ada barakatnya basampuk. Nah para cinta menyembah sampuk ada berkatnya ya nasa langgaran ini jangan ada berkat bersampuk ya nasa langgaran dah ada berkatnya warajaan litahassun dan karena mengharap mudah-mudahan Tuhan pelihara akan kalau sudah awakku dan dadaku pusatku dan kemaluanku rintuhku dan tanganku batisku sudah bersampuk di rumah Tuhan di sini mudahan aku terpelihara daripada neraka. Nah itu pikul juz'in itu bang tadi sebenarnya awak akan tapi dia hadapan aja jadi tinggal sebenarnya salita sampok hanya berjalan gampang kan ada ya kayak itu dah mimban apa ya itu pikul juz'in mimban rika kayak itu 5 bil bait berbagi sesuatu yang di Baitullah itu berdampaknya wa takun niyatuka bitta'alluq bisitri al-ilhaha fi talabil maghfirah wa su'alil amani. Hendaklah maksud ikan tadi bergantung di kalambu Baitullah itu. Nah, apa maksudnya bergantung ya? Yaitu menangsa. Coba pian bini dah hendak menangan si laki atau bini dah hendak minta duit son laki dipiruutinya baju laki tangsanya, ya kan? Tangsanya benar. Tangsanya ini bahasa lagi ya. Kamu kembali udah lapas ngajar ini. Jadi menangsa, nah panang ditangsa di talabil maghfirah, yang ditangsa itu keampunannya. Wa su'alil aman dan keamanan daripadanya. Menangsa supaya diampuninya, supaya diamaninya. Ulun kadang lapas, artinya kalambu pian, kada pian ampuni ulun dan kada pian ambari keamanan ulun minta. Mbahnya kena rasa kadang aja jadinya sudah merasa ada jawabannya aja sudah ngajak balawas itu ampuni aja nah apa saya minta aja nih dah. Kalau mudnibil muta'alliki bidiabi man aznaba ilaihi sama lawan orang nang berdosa nang bebingkot di pakaian orang nang inya berdosa lawan orang itu kita tak salah benar misalnya laki dah menelon bini rasa tak salah benar nang bini lontak kita lalu memiruti bangunia buat nangaran mah nyampuk-nyampukan anu hidung neta ada laki ke pusat-pusat kaki ampuni benar apa-apanya aku udah tahu aku sudah mendengar guru madakan tadi lah menasni kemdang begini tolong makan aja tolong akan aja kata wani aku asanya aku nak sing lungkut-lungkut lengkap mendengar juga kata diakui al-mutadarri'i ana naat kepada nang muslibi tadi nang artinya mutadarri'i bersungguh-sungguh ilahi kepadanya diakui untuk kemaafan anu al-muzhiri lahu nang menampayakan annahu lama ja'alahu minhu illa ilahi kada dabang kasandaran kajawali kepadanya wala mafza'a lahu illa karamu kada ada nang diharap-harap kecuali murahnya wa'af ya kan wa'afuhu mintada wa'afuhu illa karamu wa'afuhu wa annahu la yufariqu jalahu illa bil aqli wa badlil amni fil mustaqbal dan ini pada hendak melapas akan ujung pakaian tadi kecuali sudah diberi maaf dan diberi keamanan pada waktu yang akan datang itu ceritanya jadi alnya pada kemampu yang biar kamu dilanjongi nah itu itu kan apa tahun ya banyak diberi ajar dan itu kayak itu biasanya orang berpingkut di kalam Baitullah
Nah, wa amma sa'yu bainas Safa wal Marwah fi bina'il bait. Adapun sa'i antara Safa dan Marwah fi bina'il bait di halaman Baitullah. Fa innahu yudahi taraddudal 'abdi bi bina'i daril malik. Maka itu sama lawan beolang-olang si hamba di halaman rumah raja. Jaiyan wa dahiban. Ya kan? Jaiyan mendatangi, dahiban pergi. Marwatan ba'dukra sekali sesudah kali yang kedua. Kenapa jadi berbulik-bulik? Izharan lil qulusi bil khidmah, karena menampakkan memang hendak bujur bahadam warajaan lil mulahadzah bianil rahmah, dan hendak bujur supaya rancak-rancak biar lihat ulun dia jadi rancak bulik-bulik supaya biar pinang wibana ulun. Tapi meminang lil rahmat maksudnya supaya biar marah karena ulun dia jadi berbulik-bulik. Kasihan dia, abahnya kasihan orang sudah rancak benar 7 kali bulik orang sudah. Jadi udah anak bapak 7 kali bulik benar sudah orang berdatang terima coba gitu. Nah ini jadi mengerancak kita membulik-bulik kita kan. Ini jadi 7 kali bulik kan, jadi bulik-bulik kan apa kalau ada nang diharap bukan paham. Jadi saya rancak bulik-bulik ada dan masih maksud. Nah, kalau tidak alal malik sama bandingnya lawan seorang pegawai nang rancak berbulik-bulik ke rumah presiden terapa ada minta duit misalnya menyerancak itu tadi. Nah, wa kharaja wa huwa la yadri mal ladhi yaqdi bil malik fi haqqihi min qabul aradin. Bulik pertama hadiahnya balung tantune musiyah, ada diterima sini musiyah, ada diberi sini. Nah, jadi lalu datang pula sekali. Jadi urusan itu juga minta rahmat tadi juga kan Tuhan nih. Itu kita cari antara Marwah dan Safa. Belanjanya kan. Nah itu. Alal malik. Wa kharaja wa la yadri habis. Dan kabul habis. Fala yazani terus ala pina iddan ma'ratan pada Allah senantiasa ia beolang-olang di halaman rumah raja tadi sekali limbah sekali. Nah, maksudkan yarju an yarhamah. Ada yurhamah. Nang diharap kalau bina diberi rahmat fitania Islam yurham bilula. Lamun raja ada marah waktu datang pertama, kalau waktu kedua nang dimarasinya nyata. Sampai hitung kali nyata aja bang sudah dapat rahmat itu aja nyata. Itu kesawal ya tazakar indah taradudil sabul marwah taradudaina qabbaidil midah. Dan jangan lupa waktu kita berolang-olang Safa dan Marwah, ingatkan berolang-olang mata kita antara melihat amal kita di 2 daun timbangan. Daun timbangan dia harus 2 jola. Nah itu Safa dan Marwah seakan-akan daun timbangan. Jadi kita ditimbang orang lalu di Safa, ditimbang di Marwah. Sehingga di mana baratnya? Karena itu di Arafah kiamat, di lapangan kiamat. La yumatil as-Safa di kafatil hasanah. Hendaklah engkau gambarkan bahwasanya gunung Safa itu seakan-akan daun timbangan amal kebaikan. Wal Marwah di kafatil sayyi'at. Wal yatadzakkar tardu baina kafatain naziran ila rujhan wan nuqsan. Menang atau kurang. Mutaraddidan dengan adab wal kufran. Wa ammal wuqufu di Arafah, adapun wukuf di Arafah. Nah ini malam, ya kan? Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Kalau kita di sini kan hari Arafahnya, hari sananya, hari rayanya terasa. Kalau di Makkah hari Arafahnya itu, sananya nanti. Jadi hari tarwiyahnya hari ini. Jadi hari ini orangnya kapan Arafahnya? Tapi wukufnya itu. Sama-sama kita melaksanakan. Jadi malam ini kita doa kabul malam itu tentu juga kabul juga malam esoknya mulai aja kabul juga malam kabul. Nah di sini pendokannya nak berdoa nak berdoa haji dari kamu hendak kabul lah bacakan jadi doanya jalur namanya jawaban dan ada pengorbanan. Wa amalu bi Arafah fadhkur bima tara min izdihadil khalqi wa irtifa'il aswat wa ikhtilafil lughat. Ingat apa yang kamu lihat di padang Arafah. Pertama makhluk sasab, nang kedua suara haraungan, nang ketiga bahasa kada sama. Ada yang
Ya ada juga gitu. Ada nanti ada juga suara kita ngapa kamu aku minta bantuan juga. Alamadum, jadi ngapa kamu maksudnya tak ada kata juga. Mungkin lain pulang tak, cuci mari. Allah macam dulu minta dari kata ini juga. Jadi kata kamu malu kan? Minta lah. Ada menjawab kan jalur apa kan? Wasiba pirati dan mengikut segala rombongan a'immatahum tuan teh. Ya oleh karena teh anu situ mungkin hematnya di kedua teh anu situ ya mau kan jadi masing-masing menurut tehnya. Jadi yang di sana tak masing-masing menurut nabinya. Nah itu aja ya. Bit taraf sudah alal masair pada artinya berolang-olang di mana tempat-tempat. Mesti menurut teh itu iktibaan lau menurut saja lawan teh tadi lau dari aimah wasairan bisa yang berjalan di mana pelajaran aimah tadi di akhir kiamat wa ima al umam malam dia wal aimah dan berkumpul umat lawan nabi-nabinya dan imam-imam waktu ba'ul umatin nabiyah menurut tiap-tiap umat akan nabinya ya kata yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami panggil tiap-tiap manusia dengan imamnya yaitu Nabi Muhammad SAW kita. Iya ya. Wa tafihim bi syafa'atihim ma'arafanar kita nih. Mudahan tuan saya beri sahabat jauh aja nih. Mudnya saya ada bangga tuhi jadi lawan jemaah di Mafaikam. Mudia kita luput sahabat Nabi ya kada. Nah ini dah. Tapi alhamdulillah khusus kita masyaallah alhamdulillah. Fi kulli lailah salawat ala Nabi. Baina burda wa baina maulid wa baina dalail. Wa fi kulli lailah mendangarakan akan warisan dari Nabi yaitu ilmu manfaat. Alhamdulillah inilah rasanya nang rasa nyata aja kah akan dapat syafaatnya Nabi SAW. Rasanya rasa insyaallah akan dapat syafaat. Lamun bangsa amal kita kada kawan. Lamun syafaat Nabi memang berhak yang jaga kita selamat. Hendak selamat on amal kita, awan takwa kita. Di mana nak takwa zaman wajah ini? Ngalihnya ya kan syafaat ini jadi alat rahmat Tuhan ya rahmat Tuhan kepada Nabi. Hamba itu apa pun wa tahayyurihim bi dzalika sahih al-wa'id bin qabul. Bingung di dalam tanah lapang tadi yang satu antara diterima atau ditolak. Wa idza tadakkarta dzalika oleh keinginan itu paham wal baqa fa'azim wal baqa saja maka tetapkan dalam hati abdara'ata akan meminta wal ittihal sungguh-sungguh ila Allah Ta'ala azza wa jalla lalu batu syara fi jumlatil faizin al marhumin bisa yang paling kumpulkan di golongan orang yang untung yang diberi rahmat. Nah itu wa haqiq raja'aka bil ijabah dan yakin harapan engkau itu dikabulkan. Jangan ragu-ragu. Mesti kata kamu jangan mesti yakin doa dikabulkan. Jadi bacaannya bagus-bagus. Ya kalau kita baca Rabbana Atina ujung-ujung ni kada. Rabbana Atina. Di dunia hasanatan. Sekalinya aja dimurid alhamdulillah amunya. Hingga surah banyak kabur doa di berharapah napa. Kawin dengan bini ngarannya Siti Hasanah kurang Madura aduh. Hasanah tadi mengajar tapi Hasanah Madura adanya. Wahafiq wajah kabil ijabah. Mundak tertawa kalau tahan itu ditahan. Itu wahafiq wajah kabil ijabah karena jatuhan udhuni astajib lakum. Nah, jadi palmo kipu sari karena padang Arafah itu sudah mulia. Warahmah dan rahmat Tuhan Pak. Innama tawfilu min hadratil jalal. Hanya saja sampai itu dari hadrat Tuhan. Bila kafatil khalqi untuk makhluk. Rahmat Tuhan itu kata siapa kan?
Kadang tidin kadang siapa? Nah, kadang lokalnya kadang tidin Pak. Duit Tuhan kan kadang Jawa. Kadang kita kambing Tuhan Pak. Nanya para saudara. Ada senayan ke terasa ada kambing, kambing. Ya, ila kafatil khalqi biwadatil qulubil azizah dengan perantara hati-hati nang mulia jua. Jadi itu aja ya. Rahmat Tuhan turun kemana? Kepada makhluk. Tapi ada dulu substratnya. Ada substratnya, ada lemnya si rahmatnya. Artinya mesti melalui lem. Siapa lemnya? Yaitu hati orang yang bersih. Jadi di padang Arafah itu dapat rahmat kemuliaan. Kenapa? Karena ada nang ukut di Arafah kurang nang hatinya. Itu aja nih. Nang itu tabaknya nang lalu dapat perasaan rahmat. Ya wasilahnya nang jadi orang dapat rahmatnya karena ada nang hatinya berarti disita. Jakanya kadang nang hati berarti itu saya ini mau pengrahmat tadi dapat. Kalau mau sampai lihat ujungnya jauh lah. Inna ma tafilu rahmat min hadhal jalil qabla faqih biwa kita. Jadi bantuan takluknya kepada tafilu. Kenapa jadi tafilu? Biwa kita sih. Ada sepakai nama kita. Inna mamulah hasor kalulah. Nah, biwadi tatil qulubil azizati. Nah, jadi mencegah kita ini ada sakit hati. Ini sudah harapan. Ya lah. Nah, ada harapan. Cuma ada orang yang hati bersih, bisa aja orang kepada calon, jauh kemudian. Calon yang dirinya kayak itu bisa jelas. Min autadil ardi. Daripada nang seperti pasak bumi. Pasak bumi itu bangunnya bergerak. Kenapa dah? Bumi bergerak di Allah. Window lah. Jadi berat kurang Tuhan nak berangkat ke kemarin. Sepertinya pasaknya. Kecuali izin nang ampun pasak. Itu hanya mau berangkat. Tidak pada pengalih ibadah nak berangkat-angkat. Itu pasak kemarinnya. Nah. Autat ngarannya itu ajarnya. Wala yampaku ada kan Abdul belum lah. Wala yampaku nah belum tertulis ini. Wala yampaku belum tercoret. Wala yampaku dan tak ada sing lepasan al mauqifu padang Arafah itu mi'an tabaqatin minal abdal daripada rombongan wali abdal wal awdal. Artinya setiap tahun pasti ada orang nang abdal dan awdal nang tulak kasana. Pahamlah? Wa tabaqatin minas sholihin wa abarikulu dan rombongan orang nang saleh-saleh. Orang saleh kan hak lawan Tuhan ditunaikannya, lawan ada hamba-hambanya bahagia suaminya pun dikabulkan hatinya. Itu orang saleh. Man ada hak Allah wa hak ibadihi. Orang saleh. Itu kada kosong daripada itu padang apa Arafah. Wa arbabil qulub dan orang-orang yang bersih-bersih hatinya. Itu jadi. Nah, Faiza jitama'at imamuhum, maka apabila sudah satu tujuan mereka, perasaan malah jadi orang yang hukum dialog itu tujuannya satu kalau ya, jadi namanya hatinya banyak tapi apa? Tujuan satu jadi jatuhnya apa? Umma yang wajar. Atau lagi hukum atau orang lawan ton hatib tadi. Artinya mata orang berat itu melihat tadi itu. Jadi namanya hukum atau orang jasa mati kita. Mata orang melawan sidin saja. Ini hatinya saja. Nah itu intama'at imamuhum dulailah. Hati semua berdasaan. Apabila sudah satu bangunnya Allah Ta'ala kan kadang-kadang aja kita melihat
Ya Allah melihat kurang berataan satu hati watajarradat ibtara'atil ikhtiar bersih semata-mata hendak meminta dan bersungguh-sungguh qulubuhum oleh hati mereka. Qulubuhum jadi payah saja wartafa'at ila Allah subhanahu aidihim berataan mengangkat tangan kepada Tuhan wamtaddat ilai anakum panjang kepada Tuhan penggulu. Kenapa yuk? Membaca doa itu penggulu panjang urut penggulu di bawah. Nah itu wasahitat nah wasama abdurun dan tertunjuk kajian langit mata mereka. Nah mujtamiin menharap tintun. Nah kalau kita jadi ada harapan. Dan kira-kira kalau tidak, dah lagi mengguru atas tak untuk dibantu saja, untuk dibantu kalau mau masuk ke rumah itu panas saja. Artinya sudah panas saya ini nanti dari panen. Guru atas tak, aku boleh lihat kurang jak. Abang garing waktu itu kan harapan di dalam kamar emang garing masih baca kurang di sini kan soalnya baik nah itu Pak Munira lalu artinya mujtamiin bihimmatin wahidah bakumpul satu tujuan ala talabir rahmat yang dipinta mudah Tuhan memberi rahmat itu aja amun Tuhan sudah marah aljannah salamat kan. Jadi orang sepanang harapan itu napa yo nang dicinta orang yo pas mudahan Tuhan marah itu aja minta marah sih dia sebuting pala tazunnanna annahu yukhayyibu amalahum maka jangan ikam menyangka jahat yaitu Tuhan kada memberi apa yang dipinta mereka jangan itu jahat sangka katanya itu. Jadi jadinya kok tidak termasuk orang harapan yakin aku dapat rahmat kenapa jadi yakin karena orang-orang yang gana-gana tadi ada di situ dengan sebab kurang itu dari rahmat dapat minta jadinya wa yudayyihu sa'yahu menyanyiakan usaha wa yudakhiru anhum rahmatan tamurun dan Tuhan menahan dari rahmat yang meliputi mereka kada jangan disangka itu. Nah jadilah nah, oleh sebab itu malam tadi kalau sebutkan di rumah apabila surah Yasin dibaca itu kalau tengah malam ya kan nah, ya kalau lawan pulang tengah malam itu lah maka kabul itu lah karena tengah malam itu hatinya malam yaitu tengah malam Yasin itu hatinya apa Quran itu kita pulang ke hati juga ada pulang ya kan apalagi kumpul pulang kedua atau ketiga itu jangan ragu-ragu pasti kenapa maksud ikam tapi jangan sampai dijadikan kakiwa turun neraka jadi mesti nang ke kanan aja jangan kakiwa turun neraka kalau supaya itu nang hasanah madulat memperakal makhluk belum putban itu kakiwa turun neraka Tuhan yang kada mau mengagulakan ini nang jaga ke kanan nang bagus-bagusnya mudah aku paham ilmu manfaat mudahan aku jadi orang nang salih jangan sampai membalik malu umat abah nggak apa-apa kan bagus-bagus saja tak adijannya itu kata jadi ada kisah ngomongnya orang baca Yasin jelas tengah malam berdua lagi bini tapi kalau berubah sama tadi muncul nang bini baca Yasin nang laki baca Yasin sekalinya ditakut di Tuhan jamin Tuhan nang nyawanya yang tadi berdoa kejadian apa mintanya ulun tanya minta dari anak kawin pulang tak bunyi pulang nang tidak loh nyawana perlu ulun tadi berdoa mudahan abahnya jangan kawin lagi di mapa Tuhan mengurus deh di mapa maka disambulakan keduanya di mapa ya ini hendak memaduakan ini indah pemadu di mapa ya Tuhan mengurus bertawalah itu sama dia yang alatnya Yasin sama waktunya sama ini nggak tahu apa tuh seharinya ada aja bangunnya ada aja kawinnya satu rumahnya 2 buah nah jadi kata rumah aja nah itu tadi lah ingat tadi
Jadi baca Yasin itu tengah malam, apalagi pukul 2, pukul 3, apalagi di dalam sembahyang 2 kali saja ini adalah Mbak zakat pertama malam kedua, jauh sana, coba doa. Yasin terjauh sampai terjauh juga. Walidzalika qila inna min a'zami dzunubi ayyahdura. Bukan banyak kalau orang untuk utang bangunillah. Nah jadi supaya utang bayar, misalnya ayo amalkan amalan ada kalau pulang nampak pak, ya kalau nampak pak misalnya tidak ada berat jadi urusan tak ada berat. Nah ayo ada sudah dipadahkan caranya. Inna min a'zami dzunubi ayyahdura arafatin wa yadhunna anna Allah ta'ala lam yaghfir lahu. Gono benar dosa yaitu orang berada di padang Arafah sekalinya menyangka aku pada diampuni Tuhan. Gono benar dosa ini tuh. Kalau dosa buat dalam situ mesti diampuni sekalinya menyangka pada diampuni Tuhan ya benar dosa. Wa kana ijtima'ul imami wal istizhar ruh bi mujawaratil abdalil awsalil mustami'ina min afdal bilad huwa sirrul haji. Pertama adalah berkumpul hati dulu bangunnya sama dia minta rahmat. Nang kedua pulang lah istizhar. Nah pada kita tak bersampai entahlah lima bersampainya yaitu berkumpul kurang abdal dan kurang autat, ya kan? Ya kan? Autat jauh itu? Nah di bawah ini. Autat jauh lah. Nah autat. Al-Mustami'in min apabila sedang berkumpul asalnya kan daripada penjuru-penjuru negeri. Nah, huwa sirrul haji. Nah, itulah. Sudah ada jalan dah. Jadi orang bertakun rahasia haji itu apa? Itulah. Jawabnya yaitu di padang Arafah berkumpul segala hati manusia dan berkumpul kurang-kurang 6 wali-wali. Itu rahasia. Itu. Wabayatu maksudnya itulah penghabisan tujuan haji. Jadi rahasia haji dan penghabisan tujuannya yaitu berkumpul dengan hati yang satu. Di dalam kumpulan itu ada potong daripada orang yang berpangkat di situ, bukan di sana aja hatinya, bukan di padang Arafah aja, bukan di padang Arafah aja. Di kita sini kah? Apabila orangnya banyak, ada sunyi, mesti ada di situ autatnya, ada abdalnya. Paham nggak? Ini sirrulnya, sirrul haji, sirrul ibadah. Pala tariqo ila istidrari rahmatillah subhanahu mislu ijma'il imam wa ta'amil qulub di waqtin wahid ala sahidil wahid. Maka tidak ada jalan untuk mencocornya rahmat Tuhan sebagaimana jalan berkumpul tujuan kita dan bersatu padu hati kita di dalam waktu nang satu, di tempat nang satu. Ya Pak, menghadap Tuhan nang satu dengan wasilah Nur Muhammad nang satu. Apalagi itu? Apalagi? Nah ini. Jadi apabila hendak mencocor rahmat jangan tak serongan. Tang umpat dia bakal rubut di orang nang banyak tapi ini dalam ibadah. Menumpat orang banyak nang main bedung itu lah ini orang banyak juga. Ya Pak, ini ada orang banyak nang beribadah di situ. Pas-pas aja gitu. Wa amma ramyul iman. Adapun melantar jamratul aqabah. Nah, itu aja kalau dulu. Mudah-mudahan dengan berkat dua kita yang kita baca kita dengar dan berkat majelis perkumpulan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita baik batin seumur hidup. Ujian di rumah kita, apa kita, seluruh pula dan warga kita, kawan dan jiran-jiran kita, terutama jiran langgar tim, ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan dapat keampunan dosa baik batin seumur hidup dan diberi Tuhan rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman, segala hajat dikabulkannya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Wala dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. وأما رمي الجمار فاقصد به الانقياد للأمر وإظهار بالرزق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. Adapun bermula melontar segala jamrah, jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah, itu ujazin hendaklah ikam menghendaki berposot dengan dia, dengan ramyu tadi, akan semata-mata menjunjung akan suruhan Allah Ta'ala dan semata-mata menampayakan akan sifat diri, yaitu abid dan tunduk. Kemudian tunduk. Tuhan bukan membaca suruh, sorong abidnya tunduk, elon suruhnya itu benar aja. Wantihaban limujarradil imtithal, dan bangun untuk semata-mata menjunjung tinggi perintah tadi, min ghairi hadzil aqli wan nafsi bihi, daripada ketiadaan bahagian bagi pemikiran dan nafsu padanya. Pun pada dilihat zahirnya, kenapa ada mahamput batu itu aja? Ya ada, mau dipikirkan non akal pada menerima apa mahamput itu. Cuma isinya hebat, kenapa hebat? Ya disuruh dan apa itu mau menunjukkan kita itu apa, ujar non menyuruh. Artinya di sini melatih supaya kita itu tawaduk bujur-bujur. Tawaduk bujur-bujur. Apa suruhan digawe. Tumaksud bihi, kemudian niat yang kedua, selain daripada menjunjung tinggi perintah lah, yang kedua at-tasabbuha, yaitu menyerupai bi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Haitsu arada lahu iblisu, karena menghalang-halangi baginya oleh iblis la'anahullah ta'ala fi dzalikal mawdi. Di tempat itu Nabi Ibrahim dihalangi oleh iblis. Lalu untuk apa iblis ini menghalangi? Liyuskhila ala haji syubhatan, supaya memasukkan si iblis atas haji Nabi Ibrahim akan kesamaran. Ayubatinahu, hendak memfitnah lawan Nabi Ibrahim bima'siyatin, dengan maksiat. Lalu fa'amarahullah azza wa jalla an yarmihu bil hijarah. Allah turun Nabi Ibrahim melontar akan iblis tadi dengan batu tadi. Tordannahu, karena menolak bagi si iblis. Wa qat'an li'amali, memutus bagi maksudnya si iblis tadi. Jadi itu Nabi Ibrahim kelak yang dihalanginya. Wah, kita dihalanginya lah dari iblisnya. Ada ya Allah. Nah, bahkan apa jadi menggawe menurut benar aja lontar Nabi Ibrahim. Nah, sebabnya Nabi Ibrahim itu bapak agama. Jadi dalam Quran millata abikum Ibrahim, maksudnya millata ittabi'u millata abikum Ibrahim. Turun. Nah, bisa tadi. Fa'in khataraka anna syaitana aradanahu wa sahadahu. Kalau kalau mau wa amma anna falaysa ya'ridu li asyaitan.
Lamun ada segala diperhatikan, setan itu nang menghalangi lawan Nabi Ibrahim aja. Dan Nabi Ibrahim melihat, setan tak? Iya jadi mampu. Adapun aku, kan tidak dihalang-halangi iblis, aku udah melihat. Umpama, berpikir begitu Paklam, anna hadzal khatirah bila syaitan. Nah, geretek ini pas setan nampunya. Itu cara membawa supaya seorang kadang mana menerima perintah Allah itu. Wa annahu alladhi alqahu fi qalbika. Dan bahwa hantu nang melontar akan kotor tadi di dalam hati engkau. Gunanya lihat turun azmaka dirami supaya ia memutus akan cinta engkau hendak melontar tadi. Wa yufayyila ilaika annahu fi'lun la bidata bihi. Dan si setan tadi membayangkan ke dalam hati engkau bahwa melontar itu satu perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ujian setan. Wa annahu bahwasanya itu melontar yudahil li'bad sama lawan anak bapanenan. Ujarnya setan. Kalimatan tadi lebih maka kada artinya engkau mengerjakan dia. Ujarnya setan. Fasrudhu an nafsika. Nah ini hendaklah kamu tolak akan kotor tadi dari nafsu engkau diljiti dengan sungguh tasmil bahimat dirrami bihi dan pada melontar padanya. Kencangnya melontar birogmi amti setan dengan memberi malunya setan. Memberi malu setan. Wa'lam annaka fi dhahiri tarmil aqwail al-aqabah. Pada wajahnya engkau kan melontar lawan batu tadi kepada apa-apanya itu. Tapi wabil hakikati nang hakikatnya tarmibi wajah setan. Pada hakikatnya engkau itu mengampun setan wa taqtimu bihi dhaharu. Engkau mematah dengan itu amputan akan belakang setan. Itla yasulu irqam ambihi illa bidzikra Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hadir memberi malunya setan itu kecuali dengan kita menjunjung tinggi-tinggi suruhan-suruhan Allah. Jadi setiap kita menjunjung suruhan Allah, maka itu ngarannya kita memberi malu lawan si setan. Napa aja suruhan Tuhan. Jadi gawian itu diperiksa dulu suruhan muka kada apa namanya suruhan. Nah itu gawian maka setannya malu benar. Itu kisahnya. Ta'ziman lahu karena menghormat bagi Allah di mujarradil amri dengan semata-mata suruh Tuhannya. Jangan hendak mengambil pahala jangan min ghairi azim di nafsi wal aqwiti jangan. Kalau kamu jadi nafsu sudah dapat pahala melantar, jangan ada urusan itu semata-mata untuk wansuruh aja. Kalau kamu belum kerja apa, ini kamu sudah mampu itu nih berjalan mulai di rumah gerak badan, lihat awal kota itu urusan akal aja, jangan ada urusan kata itu jangan ada. Semata-mata mujarradil amri aja, turut Tuhan aja diturut. Wa amma zabhul hadyi. Adapun mengorbankan menyembelih korban. Bukan dulu korban jolok, antara lain adalah korban itikah. Fa'lam annahu taqarrubun ila Allah Ta'ala. Itu ngarannya adalah menghampirkan diri kepada rahmat Allah Ta'ala. Ila Allah ila rahmat Allah Ta'ala. Tuhannya masih bertempat. Jadi itu menghampirkan diri kepada rahmat. Bihukmil imtithal dengan semata-mata menjunjung tinggi perintah. Fa'akmil al-hadiyah. Fa'akmil hadiah maka hendaklah sempurna-sempurna nang dikorban itu. Jangan sampai nang reweng telinga, reweng hidung, timbang, apa saja. Kurus, ya kan? Nah itu. Warju dan hendaklah ikam mengharap-harap ayyatiqallahu bikulli juz'in minhu juz'an minka minan nar. Harap bujur-bujur
Mudah-mudahan Allah memerdekakan dengan setiap suku daripada nang aku sembali ini akan tiap suku daripada diriku dari neraka. Karena kalau orang menyembali itu tadi artinya dengan niat mudahan aku dimerdekakan Tuhan dari neraka, maka dimerdekakan Tuhan dari neraka. Mun pahalanya teman minta aja setiap titik darahnya sebuting kebaikan, sebuting bulunya, sebuting jenazah. Tahu bulu kambing sikung lawan bulu sapi itu, bagi 7 bulu sapinya lawan tukang itu banyak banget tahu dari sehitung nilai. Fa'akada wa'adal wa'du, maka seperti inilah datang janji Tuhan. Fakullama kanal hadyu akbara wa ajza'uhu awqara kana bida'uka minan nari ahammat. Apabila nanti korban itu gonol dan juzuk-juzuknya itu sempurna pada reweng ini, maka adalah tabusan diri engkau dari neraka pun lebih rata juga, tapi sempurna juga. Sederhananya tak bahan ya 50-an ya misalnya ribunya baik milih yang lama yang bagus ya kan, jadi supaya sebukuan awak selamatnya sebukuan juga dari neraka sempurna juga. Habis wa amma ziyaratul Madinah, adapun ziarah ke kota Madinah, fa idza waqa'a basaruka ala itoniha, apabila sudah jatuh pandangan engkau kepada bangunannya Madinah, fatadzakkar, hendaklah ikam ingat al-baldata allati istaraha Allah azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan bahwa yang aku lihat ini adalah negeri yang Allah memilihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Tuhan yang memilihkan dan kekasihnya tentu bagus benar. Kalau tak, jadi sekarang aku menuju negeri yang bagusnya. Itu artinya. Jadi hati gembira telah ini sudah melihat apa bangunan Madinah. Kalau malam melihat lampu-lampunya itu sudah jauh-jauh kelihatan lampu menara masjid. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan ilaiha kepada Madinah hijratahu, pindahnya Nabi. Wa anna, dan bahwasanya Madinah daru, rumah Nabi. Allati syara'a fiha fara'idh rabbih, yang Nabi Muhammad itu menzahirkan padanya syara'amanya azhara, menzahirkan padanya akan segala keperluan dari Tuhan Azza wa Jalla, wa sunnatahu, dan sunnah-sunnahnya. Wa jahada aduwahu, itulah Nabi memerangi akan musuh. Wa azhara bihadinahu, menampilkan di sana di Madinah agama ila anta wafahu Azza wa Jalla, sampai wafat. Summa ja'ala turbatahu biha, kemudian Allah jadikan pulang akan kubur Nabi Muhammad pun di kota Madinah. Wa turbata waziraihi, dan kubur dua wazirnya al-qaimaini bil haqq, yang menetapkan dengan kebenaran atau menegakkan kebenaran ba'da sudah wafatnya Nabi radhiyallahu anhuma. Summa, sesudah ikam tahu itu masir fi nafsika mawaqi'a Nabi Rasulullah SAW, anggaplah ikam ambayangakan, ikam gambarkan di dalam pikiran ikam akan wadah-wadah yang dianggap oleh Nabi Badis Sidin di situ. Artinya di mana-mana Nabi yang berjalan di Madinah itu, ikam gambarkan. Indah tarat duda biha, pada ketika Nabi berbulik-bulik padanya. Wa annahu ma min mawdi'i qadamin tafa'uhu illa wa huwa mawdi'u aqdamihil hasidah. Tidak ada tempat di Madinah itu batis nang engkau jajak akan dia, melainkan batis Nabi aja sebenarnya. Di mana asal di dalam kota Madinahnya kada bisa kita kada jajak bakat kejajakan Nabi. Hingga bakat kejajakan Nabi jadinya kota Madinah itu bakat lincayan Nabi. Ya. Ada para sunni bakat lincayan dan orang payah, tapi di mana bakatnya namanya tak? Cuma di keraton itu jauh kali ya. Benar.
Jadi ini itu sudah kalau kota Madinah, kotaan Madinah itu bakas Nabi ada aja basis ini itu bakas Nabi jajah. Jadi oleh sebab itu fala tabok pada maka alaihi illa an sakinatin wa wajalin. Maka janganlah engkau menghantarkan basis engkau di atas kota Madinah tadi atau tanah Madinah melainkan dengan sakinah, tentram, wa wajalin sambil takutan hati. Jangan membina hampak-hampak basis itu saja jangan ya kan. Ya kan, kita nggak pada jangan tapi bina ganjang jajakan dah minta watadakar masyahu hendaklah ikam ingat bagaimana Nabi berjalan watakabtiyahu bagaimana Nabi itu berlangkah fisika kira di mana-mana jalan Madinah kayak apa Nabi berjalan kayak itu juga adanya jadi watasawwar hendaklah ikam menggambarkan khusyu'ahu bagaimana Nabi itu bertunduk berjalan wa sakinatahu dan Nabi itu tentram bila masih pada jalannya wa man sada Allah subhanahu wa ta'ala min 'azim ma'rifatihi wa rifati dzikrihi ma'a dzikrihi ta'ala dan sesuatu yang telah disimpan oleh Allah Ta'ala akan hatinya yaitu daripada membesarkan ma'rifat dan daripada tingginya ingat serta ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Artinya rifati dzikri tingginya sebutan Nabi serta sebutan Allah. Di mana sebutan Allah di situ ada sebutan Nabi. Ya kan? La ilaha illallah semuanya Muhammadur Rasulullah. Ya kan orang bang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ada sebutan Nabi mesti ada sebutan Allah pada Allah. Di mana ada sebutan Rasulullah mesti ada sebutan Nabi di belakangnya. Haitsu qaranahu bi dzikri nafsihi. Dan kira-kira Allah hatta qaranahu sehingga Allah menyertakan akan Nabi bi dzikri nafsihi dengan zikir hanya menyebut bi nafsihi zatnya zat siapa? Zat Allah. Nah itu wa ihbatihi dan Allah Ta'ala pulang meruntuh amalaman hatta kahurmatahu akan menggawi orang yang membuka akan kita merusak hormatahu akan kehormatan Allah anak Nabi Muhammad walau biraqitatihi faqad sekalipun menyaringkan suara seseorang di atas pada suara Nabi kita itu gak ada anjaninya apabila berhadapan Nabi andai kata Nabi itu suaranya sekian nyaringnya kita mesti baka bawah pada titik itu dah tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi jangan sampai suara Nabi itu hilang jadi mesti ditimbulkan suara Nabi itu. Walaupun kita kalah hendak menyaringi mangkat daripada apa? Suara Nabi janganlah terpau aswatakum wa kadrika inda syekh. Guru mesti jangan sampai hilang. Jadi tahulah yang pada waktu mulutan itu kita umpamanya untuk membawa itu sudah ditentukan kepada dia membawa nang lainnya umpamanya menyahut saja bagus boleh kadang nang kader juga akan membawa tak umpat juga apa bahwa jadi tak rumahan membawa jadi ada nang suara kena iya benar Fir'aun peribatanya nyaringnya iya kan lalu suara Nabi apa hilang jadi jangan sampai itu bagus boleh apa? Ya, jadi aku bisa jauh bisa melihat umumnya mati siapa berempat membawa namanya Bahafis membawa senjata 4 derajat belakang maka suara tak patut mani. Nah ya kan saya ditentukan misalnya jadi mursid bawa asar ya kalau lah misalnya misalnya barang enak misalnya barangnya siapa pakai pengadap atau mencoba mintanya nih dua sudah yang lainnya seperti yang nyamuk saja ya kak jadi itu bagus dah dibatur ini kada anak ditamainya nah ini 10 malam ini misalkan pas coba dulu lah baru patut juga patut juga nih nah jadi minta jerban aja ada bagi bahwa ada nampung tahu ada jangan bisa terdengarnya kenapa tadi kewarin hati dina kenapa tadi itu walau biraqitatihi faqasatihi jadi artinya apabila orang mengangkat suaranya lebih nyaring dari Nabi